Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita hendak membaca dan menghayati firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah keprihatinan yang kami rasakan bersama, kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang tiada henti. Di dalam pemeliharaan cinta kasih-Mu pada saat ini Tuhan berkenan untuk menyapa kami dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, menerangi hati kami sehingga kami dimampukan untuk tidak hanya mendengarkan tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga sabda yang tertabur hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan dan sungguh-sungguh membawa berkat sukacita bagi kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah yang keempat ini, bersama-sama kita hendak membaca dan menghayati firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11, bagian dari perikop yang berjudul Gembala yang Baik. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada banyak bahasa simbolis
untuk mengungkapkan sesuatu. Misalnya kalau sedang lapar, orang berkata, perutku keroncongan. Kalau sudah mengantuk, dikatakan, wah, mataku sudah tinggal 5 watt lagi. Seorang pemuda melihat cewek cantik langsung berkata, wah, itu vitamin A. Nah, ini hanya contoh-contoh bahasa simbolis. Selain bahasa simbol untuk mengungkapkan sesuatu, ada juga orang-orang tertentu yang memiliki julukan khusus. Sebagai contoh, Bung Karno, karena pandai berpidato, dijuluki sebagai singa podium. Ada Malik, dijuluki si kancil karena kecerdasannya atau kelincahannya. Nah, di dalam Alkitab, saudara-saudara, juga banyak digunakan bahasa simbolis atau bahasa lambang. Dalam relasi kita dengan Tuhan, ada sebutan gembala dan domba. Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Tetapi tentu ini bukan sekedar julukan. Di dalamnya mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu menunjukkan karya atau tindakan Allah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi, yang peduli, yang menyelamatkan umat manusia. Dan secara khusus, bacaan Injil Yohanes yang kita baca tadi mencatat hal itu. Saudara-saudara, salah satu gaya tafsiran Yohanes yang khas adalah menggunakan bahasa simbol atau lambang, seperti misalnya roti, air, terang, jalan, pintu, gembala, dan lain sebagainya. Dan dalam bacaan kita tadi, ada 2 bahasa lambang yang ditunjukkan kepada kita untuk memberi gambaran tentang misi Yesus bagi dunia. Yang pertama, dijelaskan tentang figur gembala yang baik. Tugas utama seorang penggembala itu adalah mencari makan buat ternak-ternaknya dan menjaga mereka dari serangan binatang buas atau dari incaran seorang pencuri. Seorang gembala yang baik itu harus mampu mengenal dombanya satu persatu dengan nama mereka masing-masing. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa pernah menuntun domba-dombanya untuk mencari makanan dan minuman. Mengapa begitu? Karena domba-dombanya itu mempunyai kebiasaan yang sangat unik, yaitu mereka hanya mau mengikuti suara dari orang yang mereka kenal. Dan supaya domba-domba ini aman dari serangan pencuri, seorang gembala yang baik itu harus membuat kandang untuk domba-dombanya tersebut. Jadi gembala yang baik itu membawa ketenangan, mengenal domba-domba, berjalan bersama domba-domba, dan domba-domba itu mengikuti si gembala. Nah, berlawanan dengan gembala yang baik, digambarkan juga figur seorang pencuri dan perampok. Pencuri atau perampok ini memperkenalkan diri sebagai gembala, berlagak seperti gembala, tetapi mereka sebenarnya hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Yang kedua, saudara, Yesus memperkenalkan diri sebagai pintu, yaitu pintu kandang domba yang membawa kita masuk kepada domba-domba pilihan Tuhan dan keluar untuk menemukan padang rumput keselamatan. Dialah pintu keselamatan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Begitu yang dikatakan oleh Yesus. Melalui Yesus Kristus, kita sampai kepada Allah Bapa. Kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Jadi saudara-saudara, Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Dia begitu memperhatikan keadaan kita dan turut merasakan suka duka hidup kita. Kita adalah domba gembalaannya. Dan untuk kita, Dia bahkan rela untuk mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan hidup kita. Sebagai gembala yang baik, Yesus juga adalah pintu menuju domba-dombanya. Karena melalui Yesuslah ada keselamatan. Bila kita beriman dan percaya kepadanya, kita pasti selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa waktu itu Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu dan juga sebagai gembala yang baik? Di samping sesuai dengan konteks waktu itu yang sangat mengenal dunia gembala, pernyataan diri Yesus sebagai pintu dan gembala yang baik ini ditempatkan dalam konteks perseteruan dengan orang-orang Yahudi yang menolaknya. Orang-orang Yahudi yang mewakili dunia, mereka sangat membenci dan berusaha untuk membunuh Yesus dengan segala cara. Dalam konteks itulah para murid dan kita sekarang dipanggil untuk memilih jalan hidup lewat pintu keselamatan atau pintu kebinasaan, mengikuti sang gembala yang baik atau mengikuti si pencuri domba yang berlagak seperti gembala. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus hadir dan berkarya dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Dia adalah gembala yang baik yang menyelamatkan kita. Kidung Jemaat 240 bait yang kedua memberikan kesaksian yang mengingatkan dan menguatkan kita. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri, ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal dan sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Ya saudara-saudara, Yesus gembala yang baik, Ia rela berkorban memikul salib yang berat agar kita, domba yang binal dan sesat, menjadi selamat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita menghargai karya sang gembala yang baik itu? Kalau gembala kita baik, apakah kita juga menjadi domba-domba yang baik? Dalam kenyataan saudara, kita menyebut Yesus sebagai gembala kita. Kita mengakuinya bahwa Dia adalah gembala yang baik. Tetapi sayangnya, kita sering tidak hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, sang gembala kita itu. Hidup kita kendalikan dengan kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Kita menuruti kemauan dan kesenangan kita sendiri dan merasa tidak membutuhkan tuntunan Tuhan, sang gembala yang baik. Sehingga pada akhirnya banyak di antara kita yang tersesat hidupnya, kehilangan arah hidup yang benar, dan yang pasti tidak akan pernah mendapatkan kedamaian sejati dalam hidup ini. Itu akibat kesombongan kita, merasa diri bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan. Jadi saudara, diakui atau tidak, kita masih sering gagal menjadi domba yang baik karena kita masih sering dikuasai oleh keegoisan,
oleh kehendak dan kesenangan pribadi, bahkan oleh godaan-godaan dunia yang nampak lebih menggiurkan. Di sisi lain, kita pun lebih suka memilih pintu-pintu yang lain daripada pintu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan, ada banyak pintu yang terbuka dalam kehidupan kita di tengah dunia. Pintu-pintu yang semuanya mungkin menawarkan kebahagiaan, seolah menawarkan sukacita, kebaikan, kenikmatan hidup, kekayaan, dan sebagainya. Korupsi adalah pintu yang menawarkan kekayaan, kemewahan, dan kebahagiaan, tetapi semu. Dosa dan berbagai kejahatan adalah pintu yang menawarkan berbagai kesenangan dan impian-impian yang wah, tapi itu duniawi. Ada begitu banyak pintu yang sepintas nampak seperti pintu-pintu keselamatan, tetapi sebenarnya membawa kita pada kebinasaan. Nah, disinilah kita kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah pintu yang membawa kita masuk ke dalam keselamatan, bertemu dengan domba-domba pilihannya, dan membawa kita pada padang rumput, yakni kehidupan dengan segala kelimpahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang gembala dan pintu kandang ini intinya mau menunjukkan kepada kita tentang cinta Allah yang luar biasa kepada kita. Ia tidak menghendaki kehidupan kita jatuh dalam kebinasaan. Bahkan ketika kita sudah jatuh dan tersesat pun, Tuhan mau menolong kita. Tuhan tidak membuang kita. Tuhan merangkul kita dengan kasih-Nya dan menyelamatkan kita. Nah, kenyataan bahwa kita dicintai oleh Tuhan secara luar biasa ini hendaknya membuat kita semua bersyukur. Bagaimana syukur itu kita wujud nyatakan? Tema di Minggu Paskah yang keempat ini mendorong kita untuk mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Itu berarti kita dipanggil untuk bersaksi tentang Allah, mencerminkan Allah tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jadilah domba yang baik, domba yang taat pada tuntunan Sang Gembala yang baik. Jangan hidup sak penake atau sak senenge dewe. Jangan lagi menjadi domba yang binal dan sesat. Taat itu, saudara, butuh tindakan nyata. Taat itu tidak hanya di angan-angan, juga tidak berhenti pada tekad. Jika kita sungguh-sungguh hidup sebagai domba yang taat, maka kita bisa menjadi teladan yang baik bagi lingkungan di tengah kehidupan ini, dan pasti pada akhirnya nama Tuhan Allah akan dimuliakan. Yang kedua, Yesus Sang Gembala yang baik mempersaksikan Allah dalam karya nyata, dan itu dilakukan dalam tindakan mau peduli, mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan umat manusia. Nah, kita pun dipanggil untuk melakukan karya nyata itu agar orang-orang di sekitar kita juga merasa dicintai oleh Allah, juga hidup dalam tuntunan Sang Gembala yang baik. Tidak cukup kita hanya mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh kasih, tidak cukup itu, tetapi harus ada tindakan dan karya nyata, yaitu peduli pada orang lain, mau mengasihi, menerima dan mengampuni orang lain betapapun mungkin orang itu kita pandang tidak layak atau sudah sangat menyakiti hati kita.
Selanjutnya, karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus Sang Gembala yang baik adalah untuk menyelamatkan umat manusia, bahkan dunia. Oleh karena itu, segala tindakan kita, segala karya kita hendaknya juga menghadirkan kebaikan dan keselamatan. Jangan sampai kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan justru menjadi pintu kebinasaan, dalam arti kita membuat orang lain sengsara, celaka, dan binasa. Kita memang tidak bisa menjadi juru selamat seperti Yesus. Tetapi saudara, melalui diri kita, melalui tindakan kita, karya kita, kita bisa menjadi jalan. Kita bisa menjadi pintu yang membawa orang berjumpa dengan Allah, merasakan kasih, rahmat, kedamaian, dan keselamatan dari Allah. Nah, kini mari kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan sebagai pribadi maupun gereja untuk mempersaksikan Allah? Terlebih dalam situasi keprihatinan saat ini, karya apa yang sudah kita lakukan sebagai gereja untuk menghadirkan kasih, kuasa, kepedulian, dan keselamatan dari Allah? Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak.